tidak terkait dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini izin kauni. Izin yang kedua, izin syar'i. Nah, izin syar'i ini terkait dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah cintai. Izin secara syar'i. Kalau yang kedua ini terkait dengan hal-hal yang di situ ada ibadah, ketaatan, menjauhi kemaksiatan, segala macam amal-amal zahir dan batin, izin syar'i. Kalau izin kauni secara umum takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dibawakan terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan hubungannya bahwasanya orang-orang yang telah memiliki an-nafsul mutmainnah, mereka tenang, tentram, tumaninah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, apapun yang terjadi, maka dia tumaninah, tenang, tidak gelisah, tidak resah, dan tidak menjadi kacau hidupnya. Tumaninah dia, tumaninah. Jadi ayat ini terkait tentang an-nafsul mutmainnah ketika dia menghadapi musibah. Di sisi lain dia melihat adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas bahwasanya orang-orang yang zuhud ketika dia sudah terkena musibah, maka musibahnya itu lebih baik bagi dirinya. Ketika dia sudah kena musibah ya, itu lebih baik bagi dirinya, karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani dan meyakini dalam doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna kami ini lillahi milik Allah, wa inna ilaihi dan sesungguhnya kepadanya lah kelak akan kembali. Raji'un pasti kembali. Raji' dengan isim fa'il. Ini sebuah sifat yang pasti tetap. Kalau isim fa'il menunjukkan sesuatu yang subut tetap pasti, nggak mungkin enggak. Juga ketika ia kena musibah ada doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan beri ganti yang lebih baik. Rasulullah, ini orang pasti akan diberi ganti yang lebih baik. Jadi pasti ada gantinya, cuma kita nggak tahu kapan, di mana, kayak apa bentuknya, kepada siapa nanti akan jatuh di antara keturunan kita, kita nggak tahu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ganti dengan yang lebih baik. Tuh. Di antara ucapan ketika kena musibah ada lagi qadarullah wa ma syaa fa'ala. Bisa diucapkan dengan dua cara. Pertama, qadarullahi yang benar untuk mudhaf ilaihi. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Itu sudah takdir Allah. Takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki Allah pasti kerjakan. Yang kedua, qadarallahu dengan bentuk kalimat apa? Kata kerja. Fi'il madhi. Jumlah fi'liyah. Qadarallahu
Allah telah mentakdirkan. Wa ma syaa fa'ala. Ini hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Atau ada ucapan-ucapan yang lain, ya, seperti misalnya dalam riwayat Ahmad, ya, ketika Rasulullah terkena musibah atau yang nggak mengenakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Ini contoh Rasulullah. Atau dia juga bisa mengucapkan ketika temannya, kerabatnya, sahabatnya, atau orang lain yang kita lihat langsung nggak langsung dalam hati atau secara sir mengucapkan alhamdulillahi alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini juga harus sahih. Ketika terkena musibah, ketika kita melihat orang kena musibah, kan banyak nih. Ya, kita sering lihat TV, ya. Lagi buka medsos, musibah orang nih, macam-macam musibah, ya. Musibah. Ya. Lagi mau masuk ke mikot, lalu diperiksa, ternyata ditolak sama askar, suruh pulang kembali Indonesia. Kena musibah nggak? Musibah tuh. Di rumah udah selamatan lagi kan? Musibah. Kena banjir, kena puting beliung, kena apa saja. Ya Allahumma alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Mimma btalaka bihi, dari apa-apa yang telah engkau kena bala atasnya. Mimma btalaka bihi. Wa faddalani, dan lebih utamakan aku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dari sebagian besar makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan dengan keutamaan yang besar. Ini juga bisa diucapkan nih. Kata Rasulullah, lam yusib dzalikal bala, dia niscaya tidak akan kena musibah itu. Ini kayaknya ada di Hisnul Muslim. Jadi orang yang yakin itu dari doa-doa ini dia mengambil ibrah tuh. Ada ibrahnya. Dari setelah dia memiliki jiwa yang an-nafsu al-mutmainnah. Makanya di antara tafsir para salaf, qala ghairu wahyin salaf. Silakan baca. Berkata tidak satu orang saja dari para salaf tentang ayat ini. Sebagian salaf menyatakan ia adalah seorang hamba yang ditimpa musibah, lalu dia tahu bahwa musibah berasal dari sisi Allah, ia pun menerimanya dengan rela hati dan berserah diri. Sementara ketenangan dalam berkaitan adalah ketenangan dalam menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan tulus, tidak mengedepankan keinginan, hawa nafsu ataupun tradisi di atas perintahnya, tidak menyertai syubhat yang berseberangan dengan kabarnya, dan tidak menyertai syahwat yang menentang perintahnya. Bahkan ketika syubhat dan syahwat datang melintas, ia menganggapnya sebagai waspas, di mana andaikan ia jatuh dari langit ke bumi, tentu yang lebih dia sukai daripada harus menemukan syubhat dan syahwat tersebut. Hal ini seperti yang telah disabdakan, itulah iman yang nyata. Jiwa seperti ini juga merasa tenang dari keresahan musibah, lalu ia beralih menuju tenang dan nikmatnya taubat. Maksiat, musibah. Maksiat atau musibah? Dia dari keresahan musibah, lalu beralih menuju tenang. Oh, salah tema ini. Bentar ya, jadi yang benar keresahan, kegelisahan, maksiat. Maksiat tuh. Lalu dia menuju tenangan pada taubat. Nah, kan nyambung kan? Nyambung. Jadi aslinya begitu aslinya. Jadi salah terjemah. Terjemah. Kemudian ini mana ya? Ini lain lagi saya terjemahnya ini. Ya wajar lah manusia. Ya benar, yang lain benar. Yang ini benar. Maksiat. Jadi diganti, atau dicatat aja. Nah, sekarang kita beranjak pada tumakninah yang jenis kedua.
Tumaninah jenis yang lainnya. At-tumaninatul ihsan. Sini dengan at-tumaninatul ihsan. Tumaninah yang ihsan. Jadi dikaitkan dengan al-ihsan. Al-ihsan kita tahu derajat yang paling tinggi setelah Islam dan iman dari hadis Jibril, ya kan? Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ini level yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah ka'anna seolah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau melihatnya Allah, melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah melihat kamu. Ini level yang kedua dari ihsan. Jadi ihsan itu ada 2 level. Yang kedua ini berat. Ihsan ada 2 level. Ya. Level pertama beribadah seolah kita melihat Allah. Kalau nggak mampu juga, ya beribadahlah seolah-olah kita yang dilihat Allah. Jadi kita bila berada di level itu sungguh ya, ibadahnya akan sangat besar, mantap. Ya, ini deh, kita lihat. Amma tumaninatul ihsan. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Fahiya at-tumaninatu ila amrihi. Tumainah ihsan adalah tumainah kepada atau dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ila amrihi. Tumaninah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumaninah tidak hanya ada dalam sholat. Kalau dalam sholat aja nggak bisa tumaninah, apalagi dalam yang lain. Karena sholat itu kan perkara yang paling tinggi, insya Allah Subhanahu wa taala, paling besar. Itu sholat ini, perkara yang paling pertama kali dihisab. Kalau dalam sholat yang enggak tumaninah, ya dalam zikirnya, dalam doanya, dalam ibadah-ibadah hajinya, umrohnya, dan lain-lainnya, dia tidak akan tumaninah. Membaca Al-Qur'annya. Ila amrihi, pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua perintah Allah ada tumaninah. Taklim juga tumaninah. Mengaji, belajar iqra atau tahsin, tajwid, tumaninah, tenang. Jangan merasa nggak nyaman, merasa gelisah, merasa kayaknya kok nggak betah tuh. Tumaninah. Ya, kalau udah tumaninah berarti diharapkan masuk dalam barisan golongan orang yang an-nafsul mutmainnah. Imtisalan dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlason dalam rangka ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nushan dan memurnikan ibadah itu dengan benar. Nushan. Fala yuqaddimu ala amrihi iradatan wala hawa. Maka orang yang sudah tumaninah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengedepankan, mendahulukan iradah wala hawa, bentuk untuk keinginan pribadi dan hawa nafsu. Jadi kalau sudah urusannya ibadah, ya urusannya dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat,
tidak mengedepankan ala amri iradah wal hawa. Jadi sudah tidak ada kata apa ya, tradisi kita gimana ya? Kita gimana kebiasaan ini? Yang udahlah gimana? Kayak apa enaknya? Nggak ada, itu udah hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Di masyarakat kita ya kalau nggak ngikutin ya, ntar jadi omongan. Lain sedikit ibadahnya jadi pembicaraan. Nah, ini fala yuqaddimu al amri iradatan wal hawa. Jangan sampai mengedepankan keinginan pribadi, juga hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini adalah beribadah sesuai apa yang enak, apa yang nyaman, apa yang asik. Kalau asiknya zikir, berdoa sambil nyanyi ya sambil nyanyi. Kalau dakwah enaknya sambil joget, sambil joget. Maka ini sudah bermain dengan hawa nafsu. Karena patokannya lihat keadaan Rasulullah dan para sahabat, bagaimana mereka berzikir, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berdakwah. Ya ini tauqifiyah. Tauqif. Bukan taufiqiyah. Dua hal berbeda itu. Ya. Tauqifiyah mengikuti petunjuk. Dari kata waqafa, berdiri. Diam. Kalau ada dalilnya jalan. Ada dalilnya kerjakan. Tauqifiyah dari kata waqafa. Mauqif. Bukan taufiqiyah dari kata wafaqa. Ngikut-ngikutan. Dari kata wafaqa cocok. Nyocok-nyocokin, cocok logi. Ini pasnya di sini begini dakwah ini. Di sini begini. Ada dua hal tuh. Tauqifiyah dari kata waqafa dan taufiqiyah dari kata wafaqa. Nyocok-nyocokin. Kadang ya ngaji juga gitu, cocok logi modelnya. Tidak dari qala al-ulama, qala al-mufassir, qala Ibnu Katsir. Enggak, dia cocok logi. Ini pasnya begini. Ini hawa nafsu namanya, hawa nafsu. Padahal terlarang kita, haram kita berbicara tentang hawa nafsu. Wala taqlidan. Di sini juga tidak dengan taklid. Dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Artinya mengikat. Dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Qiladah itu kalung. Qiladah. Kalung. Nah, taklid ini seseorang mengikatkan diri pada tradisi, pada budaya yang notabene di situ adalah melanggar tauhid, melanggar syariat, melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau masih dalam taraf begitu, dia tidak akan sampai pada an-nafsul mutmainnah, nggak akan sampai itu, nggak akan sampai. Tidak akan pernah tenang, nggak akan pernah tercapai an-nafsul mutmainnah kalau dia masih taklid. Ini taklid di sini dalam perkara yang sangat luas ya, khususnya dalam masalah akidah. Kenapa dia taklid dengan orang-orang yang tidak memiliki dalil dalam akidah? Padahal Al-Quran mengatakan dengan jelas tentang akidah, tentang istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia taklid tanpa lihat dalil. Wala taklidan, atau taklid dalam cara beribadah. Padahal dia gelarnya sudah sampai S3, doktor, profesor. Tapi masih taklid. Saya kan mazhab Syafi'i. Berhubung saya Syafi'i, saya ikut Syafi'i. Namanya taklid ini. Taklid. Bahkan kata Imam Syafi'i dalam sebagian qaul beliau, ya,
orang yang taklid ya, itu seperti orang yang mencari kayu bakar di tengah malam dalam hutan. Dia nggak tahu yang diambil itu ranting atau ular, nggak tahu dia. Taklid dan perkara yang sangat umum dalam hal ibadah, dalam masalah fikhiyah, taklid dia. Padahal dia mampu untuk mengeluarkan istinbat dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah. Dia punya ilmu alatnya, bahasa, bukan balaghah, punya ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, kaidah tafsir. Tapi dia nggak pakai itu, taklid dengan mereka yang ilmunya nggak jelas. Kadang taklid dengan orang Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Khawarij. Dia ambil aja. Padahal kitab bertebaran di mana-mana. Wala yusakinu syubhatan tu'aridu khabarah wala syahwatan tu'aridu amrahu. Dia juga tidak akan tinggal, sakana yusakinu tinggal ya, di dalam syubhat yang menentang kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dia tidak akan tinggal di dalam syahwat yang menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu artinya. Benar? Nah? Yang menganggap bahkan ketika syubhat syahwat datang melintas. Atasnya. Taklid habis itu. Dia tidak menyertai syubhat yang berseberangan dengan kabarnya dan menyertai syahwat yang menentang. La yusakinu, tidak akan tinggal tenang dalam syubhat yang menentang khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak akan tinggal tenang ya dalam syahwat-syahwat yang dengan syahwat tersebut ya, dia menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak dihinggapi suatu syubhat yang mengaburkan kabarnya atau syahwat yang bertentangan dengan perintahnya. Ini terjemahan begitu. Tidak terjemahan. Ya, jadi intinya ada dua hal di sini. Orang-orang yang tumaninah dalam al-ihsan. Pertama, dia tidak akan tenang, tidak akan nyaman, tidak akan tinggal di dalam syahwat, syubhat yang menentang kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Di syubhat itu adalah sesuatu yang meragukan, yang membingungkan, yang membuat pikiran ini kacau, hati bimbang, ragu. Ini yang benar mana nih? Di antara dua hal ini, dua keyakinan, dua akidah, dua i'tiqad, mana yang benar nih? Karena kebenaran itu satu, enggak berbilang dalam masalah-masalah yang ta'arud, masalah yang bertentangan. Dalam ikhtilaf tadad itu hak pasti satu, nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Namanya ikhtilaf tadad, dari kata diddun. Ada ikhtilaf yang kedua, ikhtilaf tanawu namanya. Nah, tanawu ini masing-masing benar, semuanya benar, bisa dipakai, bisa diambil, bisa diamalkan, bisa diyakini. Tanawu namanya. Nah, kadang-kadang orang itu salah mempersepsikan. Tuh. Silahkan ambil yang mana saja, khilaf itu benar. Tuh. Ini keliru.
nggak tepat. Khilaf yang benar adalah khilaf tanawu. Misalnya dalam macam-macam contohnya tafsir dari para sahabat. Ketika tafsir mereka tidak saling bertentangan, itu tanawu, bisa dipakai semuanya. Nggak banyak. Sahabat fulan nafsiran ini, sahabat fulan ini lagi, tabiin ini, kok lain-lainnya dalam sebuah ayat. Nah, kaidahnya lihat tafsir tersebut saling bertentangan apa enggak. Kalau enggak, semua bisa dipakai. Nggak bisa. Bila tidak bertentangan. Nah, contoh lain dalam hal masalah khilafiyah fikih tentang macam-macam bacaan doa iftitah, ya kan, macam-macam kan. Allahumma ba'id baini ya baina khotoyaya. Ada apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'jaduka wa la ilaha ghairuk. Ya, ada lagi Allahumma anta Rabb Jibril wa Mikail dan seterusnya. Jadi macam-macam. Bisa pilih. Macam-macam doa sujud, doa ruku. Kan macam-macam tuh. Itu namanya ikhtilaf at-tanawu. At-tanawu dari kata naumun. Naumun, ikhtilaf yang macam-macamnya bisa dipakai digunakan. Nah, ini dia. Tetap yang sifatnya tadad saling bertentangan, apalagi dalam hal akidah. Masalah sunnah dan bid'ah. Ini salah satunya pasti benar, nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Kita ambil yang contohnya yang dalam masalah ibadah dulu ya. Tadad nih. Masalah qunut subuh. Tadad nih. Nggak mungkin dua-duanya benar nih. Apakah qunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Ini masuk bagian syubhat nih. Syubhat. Atau dalam masalah akidah, apa iya Allah itu ada di mana-mana atau Allah fis sama? Allah berada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan dua hal yang bertentangan. Allah di mana-mana. Di tiap manusia ada Allah. Di masjid, luar masjid, di pasar ada Allah. Di mana ada Allah? Dalam tanah, tempat kotor, tempat suci ada Allah. Sebagian akidah enggak, ini akidah yang sahih. Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah tuh di atas langit, ilmunya yang di mana-mana. Nah, ini yang benar nih. Pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, sebelumnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Gak mungkin dua-duanya benar, gak mungkin. Gak mungkin. Nah, orang-orang yang sudah tumaninah ini, dia tidak akan membiarkan ada syubhat dalam dirinya. Lalu apa tindakannya? Dia cari yang benar mana? Gak diam aja nunggu. Udah, gak usah cari, pusing kalau nyari kita jadi ribut. Karena hilaf gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Tapi orang tumaninah ingin tenang dalam beragama, berakidah, berkeyakinan, dia cari mana yang benar nih. Gak mungkin dua hal yang saling bertentangan tuh dua-duanya benar, gak mungkin. Ada kabar Bapak fulan sudah meninggal, datang lagi, masih hidup dia. Ini hilaf bukan? Hilaf. Kalau kita merasa nggak tenang dengan ini, ya pasti kita apa? Ngecek, ya kan ngecek bener nggak telepon nih, datang ke rumahnya, ke rumah sakit semuanya. Jadi banyak kabar yang berseliweran di dunia kita ini, baik lewat medsos dan lainnya, kita terlalu kepo dengan itu.
Tanya salah akidah, keyakinan, kita cuek. Nggak pengen tahu, gitu loh. Nggak pengen tahu. Ini mana sih yang benar nih? Mana sih yang sesungguhnya harus diyakini, diamalkan nih? Yang dengan kedua itu tenang dalam beribadah, dalam beribadah tenang, gitu, tenang, nyaman rasanya. Sebelum itu ketemu, masih punya syubhat, dia masih nggak akan tenang, belum enak tidurnya, belum nyaman dalam beribadah, berkeyakinan. Jadi ini an-nafsu mutmainnah, asyubhat. Yang kedua syahwat. Nah ini dia nih. Selama dia masih berada di dalam syahwat, ini saya uraikan dari kitab Muqaim Ar-Ruh ini. Ini beliau Dr. Ahmad hanya sebagian terangkan. Selama orang itu masih berada dalam syahwat, masih tinggal di dalam rumah syahwat, masih duduk di atas sajadah syahwat, masih di bawah payung syahwat, memakai baju syahwat, dia nggak akan tenang, nggak akan tenang, dia gelisah dia. Bahaya nih, gawat. Kalau saya mati dalam hal ini ya saya akan alhamdulillah. Jadi kalau syubhat urusannya dengan ilmu. Kalau syahwat dengan amal. Meskipun syubhat juga akan lari ke amal. Karena orang-orang yang terkena syubhat biasanya amalnya rusak. Ya. Orang-orang yang terkena syubhat amal rusak. Dan kerusakan amalnya itu akan dijustifikasi dengan dalil. Ini kalau sudah kena syubhat. Semua amal-amal syiriknya, amal bid'ahnya, maksiatnya dicari dong dalilnya. Dia nggak sholat, ada dalilnya nggak? Oh, dicari dalilnya dalam Al-Quran. Oh, ada ketemu ayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Udah yakin nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah. Udah yakin. Bahkan makomnya dia maksiat jadi ibadah. Ini syubhat nih, syubhat. Jadi syubhat itu merusak agama dari sisi ilmu. Syahwat merusak amalan. Maka kata Ibnu Qayyim ini beliau jelaskan. Semua ini berpulang pada doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ada dua tuh. Syahwat. Jadi orang yang jiwanya sudah tenang, dia nggak akan tenang sebelum dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, baru tenang. Tidurnya nyenyak. Makannya lahap. Mana-mana dia nggak rasa takut. Selama dia masih menyimpan keinginan syahwat, dia khawatir tuh. Tidurnya nggak nyenyak. Makannya nggak banyak. Apapun aktivitasnya, ibadahnya kacau. Kenapa? Dia masih menyimpan syahwat. Makanya ini masuk dalam pembahasan an-nafsul mutmainnah. Jadi ada dua tuh. Dia tidak akan pernah tinggal dengan nyaman, dengan tenang dalam syubhat dan syahwat. Lalu dilanjutkan bal idza marat bihi anzalaha manilal waswas. Bahkan bila melintas dalam pikiran dan dalam hatinya, dia akan posisikan hal itu sebagai was-was, bisikan syaitan, gangguan syaitan. Allati la ayyuharra minas sama ilal ardi ahabbu ilaihi min ayajidaha fahadza kama qala an-nabi sharihul iman.
yang kalau saja itu melintas dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam benaknya, sungguh dia jatuh dari langit ke bumi lebih dia sukai ketimbang dia dapati hal itu dalam pikirannya. Jadi dia nggak nyaman rasanya. Lebih baik jatuh dari langit ketimbang ada syubhat dari syahwat. Kata Rasulullah SAW, sharihul iman. Ini iman yang nyata. Sharih. Situ nggak ada ya? Oh nggak ada. Dia kata tasrih, sharih. Iman yang nyata. Wa kadzalika yatma'innu min qalaqil ma'siyah. Demikian juga dia tenang dari guncangan kemaksiatan. Wan zi'ajiha ila sukuni taubah wa halawatiha, dan dari serangan-serangan kemaksiatan, kegundahan kemaksiatan menuju ketenangan taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan manisnya taubat. Jadi orang yang tumaninah dia akan segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya, lanjut. Apa ada yang nanya sini? Ketika jiwa merasa tenang karena beralih dari keraguan menuju yakin, dari kebutuhan menuju ilmu, dari lalai menuju ingat, dari khianat menuju taubat, dari bakhil menuju ikhlas, dari dusta menuju kejujuran, dari kelemahan menuju kecerdasan, dari kuatnya sifat kagum pada diri sendiri menuju kerendahan hati, dan dari kebingungan menuju tawaduk. Saat itulah jiwa menjadi tenang. Asas semua ini adalah kesadaran yang meningkatkan kantuk kelalaian dari hati, menyinari istana-istana surga untuknya, lalu berteriak. Ya, jadi kita akan masuk hal yang baru nanti, pengetahuan yang baru. Fa'idat ma'anna minasyak ilal yakin, bila dia telah yakin, telah tenang, telah tumainah, dari ragu menuju keyakinan. Wa minal jahli ila ilmi, dari kejahilan menuju ilmu. Ini terkait apa nih? Syubhat. Ragu jadi yakin, jahil jadi berilmu. Ini syubhat. Wa minal ghafla ila dzikr, dari lalai menuju ingat zikir. Wa minal khiyanah ila taubah, dari sikap atau sifat khianat ini taubat. Ini terkait dengan syahwat. Termasuk wa minar riya dan ikhlas, dari riya pada ikhlas. Minal kadzi bila sidqi, dari dusta menuju jujur. Dari dusta menuju sidqu, jujur. Wa minal ajzi ila kaisi, dari sikap lemah menjadi kuat, bangkit. Wa min sulatil ujub ila zillatil ikhbat, dari serangan atau kekuasaan ujub. Ujub itu sombong, tinggi hati, menuju ke kerendahan al-ikhbat. Di situ ada ikhbat enggak? Enggak ada. Kerendahan hati. Jadi ikhbat ini at-tawadhu. Ikhbat itu diantaranya dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 34. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembira orang-orang yang ikhbat. Mungkin nanti pada kesempatan kita bahas al-ikhbat, sebuah sifat dari at-tawadhu. Wa minat ila tawadhu fa inda zalika takunu nafsuhu mutmainnatan. Maka ketika itu jiwanya jadi tenang. Wa aslu zalika kulluhu hiya al-yaqظah. Sumber dari semua itu adalah kesadaran, al-yaqظah. Ya, qaf, za, ta marbuthah, al-yaqظah. Kesadaran. Ngeh. Konsentrasi, yaqظah. Ini yaqظah ini kesadaran dari lalai,
menuju waspada. Yaqdhah allati kushifat an qalbihi sinatal ghaflah, yang menyingkap kasyafat an qalbihi sinatal ghaflah, menyingkap dari hatinya rasa kantuk karena lalai. Lalai itu punya rasa ngantuk, sebagaimana tidur punya rasa ngantuk. Ya, paham ya? Orang tidur nih kan dia ngantuk dulu, lazimnya, golibnya atau biasanya. Nah, lalai juga punya rasa ngantuk. Yang di situ dia mulai apa ya? Ya, tanya-tanya udah inilah. Awang-awangan apa yang udah apa? Ngambang lah, mulai ngambang dia. Ngambang, setengah-setengah. Dibilang taat ya lagi nggak taat, dibilang nggak taat dia lagi taat. Kayak orang lagi mau tidur, dibilang lagi tidur dia nggak tidur, dibilang nggak tidur dia tidur. Jadi ngambang. Ini dibawakan sebuah syair. Lanjut. Lalu berteriak mengatakan, ketahuilah wahai jiwaku, bagaimana kamu ini, bantulah aku dengan usahamu di tengah gelap malam. Semoga engkau beruntung pada hari kiamat, meraih kehidupan yang baik di tempat-tempat tinggi tersebut. Di balik cahaya kesadaran ini, ia melihat apa yang diciptakan untuknya dan apa yang akan ia hadapi saat kematian nanti, ketika memasuki negeri keabadian. Melihat begitu cepatnya dunia berlalu, dunia begitu tidak setia terhadap mereka yang membangunnya, membunuh para penciptanya, dan menimpakan berbagai macam petaka pada mereka. Ia pun bangkit di bawah pancaran sinar kesadaran tersebut dengan tekad seraya mengucapkan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Langkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Surat Az-Zumar ayat 56. Ya. Ini azan Pak ya? Enggak Pak, azan Pak. Baik, ya. Jadi orang yang al-yaqdhah ini dia mulai sadar akan kerugian dirinya, akan masa-masa lalunya. Dia sudah mulai mengambil tindakan. Kenapa? Tahu dia masa lalunya jelek, buruk, rugi besar. Kesehatannya telah banyak disia-siakan. Waktu luangnya telah banyak dibuang-buang. Maka benar di antara sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia maghbunun. Maghbun ini kata para ulama, asyira bi ad'afis saman wal bai' bi aqalis saman min as-samanil mithil. Yang namanya maghbun ini kata Rasulullah, banyak orang yang maghbun dalam dua hal. Jadi maghbun itu apa? Gambarannya orang yang membeli dengan harga yang berlipat-lipat, padahal harganya murah. Dia menjual dengan harga di bawah dari harga pasar yang semestinya. Itu maghbun kata para ulama. Asalnya begitu. Jadi istilah maghbun digunakan dalam perdagangan orang Arab. Asyira bi ad'afi saman, dengan harga yang berlipat-lipat, beli barang mahal banget harganya, maghbun dia. Au al-bai'u, menjual dengan harga yang sangat murah,
padahal barangnya barang mahal. Terjemahannya dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Ya, tertipu ya terjemahannya. Padahal kalau jual barang kemurahan, beli barang kemahalan, itu rugi besar tuh. Apalagi dia sebagai marketer, penjual lagi, bandar, agen, rugi besar. Karena banyak barang yang harus dia jual, banyak barang yang harus dia kumpulkan, rugi besar. Dan ibadah-ibadah kita dunia ini sangat banyak. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, birrul walidain, infak, sedekah, zakat mal, belum zikir, tilawatul Quran. Bahkan dalam semua hal itu bisa dinilai ibadah asal niatnya shahihah. Ya kan? Semua kegiatan, bahkan hal-hal yang mubah bisa jadi ibadah asal niatnya shahihah. Ya kan? Datang pulang masjid, ke rumah orang tua, ke kerabat, itu bisa nilai ibadah. Ini hal-hal yang sifatnya sarana, jadi sesuai dengan tujuan hukumnya. Al-wasailaha ahkamu al-maqasid. Di situ dia bisa dapat pahala. Nah, dari semua hal yang dia alami, dia lakukan itu bisa nilai ibadah. Ya, dari mulai dia pakai peci, mulai dia mencukur kumisnya, menyangin jenggotnya, pakai bajunya, pakai sendal dengan yang kanan dulu, yang kiri kanan dulu kiri. Ketika melepas yang kiri dulu baru kanan. Kan ada hadisnya itu kan? Ada hadisnya. Masukin baju juga demikian. Tuh. Ada hadisnya itu. Memakai celana, sarung, kain enggak berlebihan antar kaki. Ada hadisnya. Masuk keluar WC, masuk masjid, senyum dengan sama muslim. Lewat semuanya dari sekian umur kita. Tuh. Ya kan? Nah, makanya harus ya Allah sadar, wah ternyata sudah banyak lewat ini. Banyak. Maka dia sadar untuk mengerjakan perbaikan. Sehingga orang-orang yang merasa rugi itu adalah artinya merasa rugi dengan kehidupan sebelumnya, dia adalah orang-orang yang akan mencapai an-nafsul mutmainnah, ya, tentunya bila ditindaklanjuti. Jadi intinya untuk mencapai nafsul mutmainnah, dia harus merasa rugi terus, rugi saya nih, rugi. Misalnya bisa untung 2 kali, kok dia impas. Misalnya dia bisa untung 10 kali, kok cuma untung 2 kali, 2 kali lipat. Mestinya dia dapat pahala 700, kok cuma 10. Kan gitu kan ya? Ada hadisnya tuh. Man hamma bil hasanah. Siapa orang yang berkehendak menginginkan melakukan perbuatan baik, fa'amilaha, lalu dia mengerjakannya, falahu asyra hasanatin, maka baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, sampai lipatan-lipatan yang enggak berhingga. Kok dia beramal hanya dapat 10? Kan minimal sebuah amal berapa hitungannya? 10. Jadi titik tolaknya adalah al-yaqzah, dia sadar. Belum selesai nih ya. Selesai. Baik. Sisa 2 menit. Kalau ada yang nanya silakan.
Ya. Orang yang nafsu mutmainah artinya bisa jadi orang yang melakukan kesalahan, artinya nggak keras, tidak. Orang kan pasti ada naik ada turun. Iya. Nah, artinya Ya, saya paham namanya. Ya. Apakah orang yang sudah memiliki nafsul mutmainah dia akan terus ajek gitu ya? Gitu. Istiqomah gitu kan? Ajek lah, nggak pernah goyang lagi. Ini sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Al imanu yazidu wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini keyakinan akidah Ahlussunnah, menyalahi keyakinan Khawarij dan Murji'ah. Iman itu naik turun, tidak ada pada satu tingkatan. Dengan apa naik? Dengan amal soleh. Dengan apa turun? Dengan amal maksiat. Orang Khawarij enggak. Iman satu bagian. Kalau dia mengerjakan dosa besar, hilang semuanya dosa itu. Orang Murji'ah, ya gimana? Ya. Mereka berkeyakinan bahwasanya ahli maksiat dengan orang-orang taat imannya sama-sama sederajat, sama tuh. La yadurru ma'al imani zambun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ini kaidah Murji'ah. Kaidah Murji'ah. Tidak mudarat dosa pada keimanan sebagaimana tidak pengaruh ketaatan terhadap kekafiran. Jadi kiasnya ma'al farid. Orang-orang yang mukmin, orang Islam, kalau sudah beriman, ini kata orang Murji'ah ya, pasti yang salah paham nih. Jangan ada ngantuk. Orang Murji'ah, mereka berkeyakinan, ya, orang beriman sudah Islam, sudah syahadatain, maksiat apapun tidak akan mengurangi imannya, nggak akan kurang imannya, tetap stabil. Sebagaimana orang-orang kafir, ketaatan apapun tidak akan mengurangi kekafirannya, tetap kafir. Paham ya? Murji'ah. Ahlussunnah enggak, naik turun. Siapapun dia, di tingkat manapun dia, naik turun. Makanya di awal kan dibahas tentang adanya ikhtilaf terkait nafsul mutmainah, nafsul lawamah, dan nafsul al-ammarah bisu. Ada 3 nafsu, mutmainah, lalu apa? Lawamah dan al-ammarah bisu. Ini masih mutmainah ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ya, jiwa ini ada 3 macam. Setiap orang mungkin punya tumanina, punya lawamah, yang lain hanya ada al-ammarah bisu. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, jiwa itu satu zatnya, satu entitasnya, tapi sifatnya 3. Ini sudah kita bahas nih. Satu entitas, tetapi apa? Sifatnya 3. Tiga-tiganya ada dalam diri kita. Kita dikasih program dengan nafsu al-lawamah, dalam tanda kutip program ya. Juga dengan nafsul al-amarah. Ada itu. Kita disuruh melawan, merubah, membalikan keadaan sehingga yang 2 tadi kalah menjadi nafsul mutmainnah, sehingga menjadi dominan nafsul mutmainnah di ujung kehidupan, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi mungkin orang yang sudah punya nafsul mutmainnah dia anjlok imannya. Tapi ketika dia anjlok enggak tenang, merasa gelisah, resah. Dia tidak akan tinggal di situ
sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait syahwat. Terkait syubhat, pemahaman, keyakinan, akidah yang menyimpang. Dia nggak akan tenang tidurnya sebelum dia ketemu ilmunya. Ini dari antara dua akidah ini mana yang benar nih? Nggak tenang deh. Masih ada yang benar, nggak mungkin. Dua hal yang berentangan, dua-duanya benar dari bahasa ini. Ya, saya cukupi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.